Hai guys, assalamualaikum. Selamat datang di Arnabila Story. Tempatnya berbagai cerita-cerita menarik dari seluruh dunia. Oke, ini adalah video lanjutan dari video mitologi Putri Duyung dari beberapa negara. Buat kalian yang belum nonton videonya, boleh langsung ditonton di part satunya. Terima kasih. Melusine. Kalian tentu sudah tak asing lagi dengan logo Starbucks, bukan? Dalam logo salah satu waralaba kopi terbesar di dunia ini, terlihat seorang wanita yang mirip dengan Putri Duyung, tapi memiliki dua sirip. Logo ini ternyata terinspirasi oleh sebuah ilustrasi yang ada di Katedral Otranto, Italia. Ilustrasi yang berasal dari abad ke-7 konon merupakan penggambaran dari legenda Melusine, peri air dalam mitologi Prancis yang konon memiliki wujud layaknya wanita dari pinggang ke kepala dan dua sirip pada bagian bawah tubuhnya. Melusine sendiri digambarkan sebagai makhluk suci yang dapat membawa keberuntungan pada manusia yang ia jumpai. Karena itu, selama berabad-abad banyak seniman dan pelukis yang menggambar sosok Melusine yang dipercaya dapat mendatangkan keberuntungan. Sosok Melusine ini juga dipercaya sebagai peri pelindung kerajaan Inggris, mengingat banyaknya literatur yang menggambarkan sosok Melusine dalam lukisan tentang sejarah Britania Raya. Lara. Menurut legenda yang ada di Brazil, dulu konon ada seorang kesatria wanita asal Amazon bernama Lara, yang konon sangat cerdas dan tangguh. Lara bahkan jauh lebih kuat daripada saudara laki-lakinya. Karena itu, ia begitu dihormati di sukunya kala itu. Namun, justru disinilah masalah kemudian muncul. Akibat rasa cemburu yang begitu besar, saudara-saudara laki-laki Lara berkomplot untuk membunuhnya. Setelah berhasil dibunuh, mayat Lara kemudian dibuang ke sungai Amazon oleh saudara-saudaranya. Dari sinilah legenda Putri Duyung asal Brazil bermula. Menurut legenda yang ada, salah satu dewa bernama Jaci atau dewa bulan. Nah, tulisannya itu Jaci, Jaci guys, tapi penyebutannya tuh Jaci. Nah, atau dewa bulan, tapi kita panggil dewa bulan aja ya, supaya mudah. Oke, lanjut. Dewa bulan yang merasa iba dengan nasib Lara kemudian menghidupkan kembali Lara dalam bentuk Putri Duyung. Sayangnya, setelah hidup kembali sebagai Putri Duyung, Lara rupanya menyimpan dendam pada manusia, khususnya laki-laki. Nah, gara-gara beberapa lelaki guys, dia jadi benci sama semua laki-laki. Kasihan gak tuh laki-laki yang gak bersalah. Yaudahlah, lanjut. Karena itu, ia mulai memburu lelaki yang ada di sungai dan menenggelamkan mereka. Sampai suatu hari ia bertemu dengan seorang pria bernama Jaraguari dan keduanya kemudian saling jatuh cinta. Setelah bertemu dengan Lara, Jaraguari bahkan berpamitan pada ibunya untuk dapat hidup bersama dengan Putri Duyung cantik yang baru ia temui. Keduanya konon kemudian hidup bersama di dasar sungai Amazon dan tak pernah terlihat lagi. Sejak itu pula konon kemarahan Lara pada manusia telah reda dan ia tak pernah mengganggu manusia lagi. Ningyo. Maaf ya guys kalau salah dalam penyebutan nama. Secara harfiah berarti manusia ikan. Seringkali diterjemahkan sebagai Putri Duyung. Merupakan makhluk dengan wujud setengah ikan dan setengah manusia yang ada dalam cerita rakyat masyarakat Jepang. Menurut cerita yang ada, sosok Ningyo digambarkan sebagai ikan dengan sisi keemasan yang memiliki wajah layaknya manusia. Namun tak bisa berbicara dan hanya mengeluarkan suara nyaring seperti burung atau seruling. Sebagai makhluk mistis, banyak cerita seputar Ningyo yang cukup terkenal. Di antaranya adalah cerita tentang daging Ningyo yang konon dapat memberikan umur yang panjang bagi siapapun yang memakannya. Namun meski begitu, sangat jarang orang yang berani menangkap ataupun memakan Ningyo. Hal ini didasarkan pada kepercayaan orang Jepang yang percaya bahwa penangkapan Ningyo dapat mendatangkan malapetaka. Karena itu, jika ada nelayan yang tanpa sengaja menangkap Ningyo,
maka mereka harus segera melepaskannya kembali ke laut jika tak ingin tertimpa kemalangan. Seekor ningyo yang terdampar di pantai dipercaya sebagai pertanda akan adanya perang atau musibah besar. Jiaoren. Selain di Jepang, salah satu negara di Asia yang memiliki kisah legenda Putri Duyung adalah Cina. Di negara yang bisa dibilang sebagai gudangnya kisah mitologi ini, terdapat sebuah cerita tentang seorang putri duyung cantik bernama Jiaoren. Maaf ya guys kalau salah dalam penyebutannya karena logatnya seperti itu. Oke, lanjut. Sosok Jiaoren digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik dan memiliki kemampuan khusus untuk menenun kain yang tak pernah basah walau terkena air. Kain ini sendiri konon dulu dibuat dengan benang naga, sebuah benang spesial yang hanya bisa dibuat oleh Jiaoren. Kisah Jiaoren ini sendiri mulai muncul pada era dinasti Jieying, di mana kala itu konon ada seorang putri duyung yang muncul untuk menjual benang naga pada manusia. Kemunculan Jiaoren ini sendiri kala itu dipercaya sebagai ujian bagi manusia. Karena jika ada orang baik yang menawarkan tempat tinggal untuk Jiaoren tanpa ada pamrih, maka Jiaoren akan berterima kasih pada mereka dengan memberikan mutiara yang ia hasilkan dari air matanya. Buat kalian yang suka sama video ini, boleh di like dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.